Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Itu kenapa William sama Bagas videonya dimatiin? Maaf Bu Guru, saya dari toilet. Maaf Bu Guru, adik saya gangguin terus nih. Oh Bu Guru, William gak punya adik juga. Apaan sih? Lu kalau nggak tahu diem aja. Awas lu ya. Sudah, jangan ribut. Sekarang kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai segitiga sama sisi. Ibu akan share screen dulu ya. Anak-anak, ini adalah segitiga sama sisi A, B, C. Sudut A besarnya 60 derajat. Sudut B besarnya 60 derajat. Sudut C besarnya 60 derajat. Jadi sudut-sudut pada segitiga ABC sama Astagfirullahalazim, bukan sama bejat, tapi sudut-sudut pada segitiga ABC sama besar. Sudah, bubar. Tujuh satu delapan empat nol empat dua. Udah?
Oke, baru 1 orang yang isi. Bagaimana kondisi kesehatan kalian hari ini? Ya, yang lain? Udah, Bu. Oke, ya. Ya, alhamdulillah ya. Yang sudah mengisi hari ini 15 orang. Alhamdulillah kondisinya sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan tidak ada yang sakit. Ya, oke. Sekarang yang kedua. Ya, tolong ini diisi ya. Apa saja kendala yang kalian hadapi saat PJJ? Silakan. Apakah masalahnya di HP atau laptop? Apakah di kuota internet atau apakah di jaringan internet? Silakan. Oke, ya ternyata masalah yang paling utama itu di jaringan internet ya. Yang berikutnya adalah HP atau laptop, ternyata nggak ada yang masalah di kuota. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, sebelumnya kita sudah belajar tentang diskriminan. Ibu ingin melihat apakah kalian masih ingat atau tidak. Ya, coba dijawab ya. Bila nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat tersebut Oke, 15 detik lagi. Oke. Oke. Ya, jadi bila nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat tersebut, ya, ini sebagian besar menjawabnya benar ya, memiliki akar kembar. Terus kapan persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Silakan sebut nama dulu. Ya, Nadine. Kapan persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang berbeda atau berlainan? Jika itunya tuh lebih besar daripada 0, Bu. Oke, bila diskriminannya nilainya lebih besar daripada 0, ya cakep. Oke.
Jadi kalau kalian baca buku itu, ternyata kalau kalian menguasai matematika, maka bisa menguasai mapel lain. Karena matematika itu adalah tool knowledge. Tool knowledge itu tool alat, knowledge pengetahuan. Jadi alat pengetahuan. Ada dua, kalau kalian ingin sukses, ingin menguasai ilmu pengetahuan, ada dua syarat. Syarat yang pertama, kamu kuasai matematika. Yang kedua, kuasai bahasa. Karena pengetahuan itu sebenarnya anak-anak semua itu dari hasil pemikiran induktif dan deduktif atau deduktif dan induktif. Jadi kalian bisa belajar di situ. Coba kalian kalau nanti sempat cari bukunya Andrea Hirata, judulnya Gurunya Aini. Ada anak yang tadinya matematikanya itu hanya 0, hanya 1,5, tapi begitu ketemu dengan guru, namanya gurunya itu guru idealis, dia guru matematika gitu, saya Bu Umi inilah gitu ya. Kemudian untuk Bu Umi secara keseluruhan udah baik. Tadi udah berdoa bersama. Ini doanya saya ingat seperti doa saya ketika saya ngajar di Nurul Fikri. Jadi dulu saya ngajar di Nurul Fikri, doanya kayak begitu. Kemudian ya yang bacakan juga gurunya. Jadi gurunya yang bacakan, tapi boleh juga nunjuk salah satu anak untuk berdoa. Kemudian yang kedua, absen sudah dilakukan. Gitu. Kemudian sudah mengaitkan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sesudahnya, gitu ya. Kemudian secara teori tentang pembelajaran kurikulum 2013 itu udah kena juga, karena dalam pelajaran 2013 itu adalah student center, jadi yang belajar siswanya. Jadi kalian tadi udah dikasih tugas untuk mengerjakan soal secara kelompok, secara personal. Itu bagus karena memang kalian yang harus melakukan itu. Kemudian kalau tadi Bu Umi juga udah memberikan soal-soal yang memungkinkan kalian bisa belajar, bisa berpikir kritis gitu ya. Gitu. Kemudian kalian kreatif gitu. Kemudian kalian bisa tadi dengan kelompok berarti kolaborasi dengan ngerjain tugas. Kemudian kalian tadi mungkin presentasinya diserahkan pada anak untuk menyampaikan jawabannya, itu mungkin akan lebih bagus Bu Umi. Jadi ketika sudah dikasih tugas kelompoknya udah jawab gitu, lagi tunjuk mungkin ketua kelompoknya itu untuk menjelaskan. Lagi sana akan muncul komunikasi, akan berani untuk berkomunikasi. Halo, ini jelas nggak Bu Umi? Halo? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, baik. Ya, terima kasih Pak. Iya, lah kemudian tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, kemudian pembahasan yang akan dibahas juga sudah disampaikan. Anak-anak semua, nanti kalau dari determinan ini kalian akan melanjutkan ke di SMA mungkin, integral, itu menarik lagi anak-anak semua. Dalam buku yang tadi saya sebut, buku Guru Aini, itu dijelaskan tentang arti matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu nanti akan tahu belajar matematika itu banyak manfaatnya, ya. Dan itu sangat penting untuk kalian. Jadi kalau kamu ingin sukses, berhasil, kuasai matematika. Kemudian yang kedua adalah kuasai bahasa. Kalau kalian menguasai bahasa, menguasai matematika, insya Allah kalian akan menguasai pengetahuan, gitu ya. Anak-anakku semua, hari ini saya melihat pembelajaran yang sudah sesuai dengan tuntunan
kurikulum 2013 sudah dilakukan, apalagi dalam masa pandemi ini kalian sudah interaktif, cukup bagus anak-anak semua. Dan untuk Bu Umi pertahankan pembelajaran yang semacam ini, kemudian gali anak agar anak berpikir kritis, agar anak bisa kreatif, agar anak bisa kolaborasi, agar anak bisa komunikasi. Karena dengan kompetensi itu anak-anak bisa hidup di era sekarang, bisa hidup di era pandemi, era digital gitu. Anak-anak mungkin akan bermunculan ide-ide karena dia kritis. Mungkin anak-anak pernah mendengar ada seorang pelajar, 2 pelajar yang kemudian dia kritis kenapa lalat ya itu hidup di tempat yang kotor tapi tidak pernah sakit perut. Nah, pelajar ini penasaran, akhirnya dicari referensi, dia browsing internet, dia perpustakaan, hingga jadi satu yang lain. Dia ketahui morfologi lalat, anatomi lalat, lalat. Hipotesisnya adalah dia hidup di tempat jorok tapi tidak pernah sakit perut karena di sayap kirinya itu terdapat bakteri. Akhirnya lalat itu dikumpulkan, ditangkapi, kemudian sayap kirinya itu diambil, dan bakterinya dimakan yang menjadi itu coba dikarenanya sebagai peneliti tugas yang punya istri selama suaminya itu laku, maka dia akan perjalanan rumah. Kalau kalian kritis, kreatif, pada mencipta, menemukan, gitu ya. Dengan menemukan, maka ada hasil, ada ekonomi, ada kesejahteraan. Sekarang banyak anak-anak SMP gitu ya, yang telah menghasilkan gagasan, ide, kemudian mendatangkan uang. Jadi kalau kalian kritis, kreatif, insya Allah kalian tidak akan ketinggalan dan kalian akan sejahtera. Kalian kenal Pak Menteri, Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, anak-anak semua, itu dengan Gojeknya, karena dia kritis, gitu. Dia sekolahnya di Al-Izhar, ya, TKSG, kemudian SMP-nya di Singapura, ya, SMA-nya anak-anak semua pindah ke Australia, kemudian dia kuliah di Amerika. Pulang sampai ke Indonesia, dia kerja di perusahaan, pindah dari satu gedung ke gedung yang lain, kepanasan. Akhirnya anak-anak semua ditemukanlah Gojek itu. Nah, sekarang membantu kalian, ya. Sekarang pundi-pundi uang dia nggak usah jadi menteri, itu udah sekitar 12 triliunan. Jadi dia kaya. Jadi kalau kalian kritis, kreatif, itu akan mencipta, dari mencipta itu akan menghasilkan kesejahteraan untuk kamu. Karena ada nilai ekonomi di sana, gitu ya. Nah, anak-anak semua, kondisi pandemi ini membuat kalian boring barangkali. Kalian boring nggak anak-anak semua? Halo? Boring tidak? Mudah-mudahan tidak ya. Di manajemen barangkali dijadwalkan itu anak-anak semua. Kalian harus baca apa, harus bisa apa, harus punya target. Dalam minggu ini saya akan baca buku gurunya Aini, gitu misalnya. Kalau ada tugas PR, saya akan kerjakan PR matematika, itu anak-anak semua. Besok saya akan menyelesaikan bahasa Inggris, gitu, misalnya tugas bahasa Inggris, gitu. Semacam itu. Jadi kalian ada target-target. Oh, hari Jumat ini saya akan menyelesaikan surat Al-Kahfi, gitu misalnya. Jadi anak-anak semua, kalian nanti insya Allah nggak boring. Kalian manajemen diri sendiri sehingga kalian akan berhasil, gitu ya. Jadi manajemen diri sendiri. Baik anak-anak semua, mungkin itu secara keseluruhan Bu Umi Faiz sudah mengajar dengan baik, gitu ya.
approach dari saya untuk Bu Umi, 2 jempol Bu Umi. Kemudian anak-anak semua juga